Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Koma Putri Saharani dengan NIM 2111031226 dari rombel 6, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Agama Hindu. Nah, untuk soal yang pertama yaitu, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Nah, jawabannya, menurut saya ada hubungannya, yaitu pada Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga yaitu pendekatan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan jalan bhakti. Implementasi dari Bhakti Marga Yoga ini adalah dengan membuat banten yang digunakan untuk persembahan kepada ide Sang Hyang Widi sebagai bentuk pendekatan diri dan sebagai rasa bakti. Baik, untuk soal yang kedua yaitu, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten di dalam tradisi Hindu. Jawabannya yaitu, banten di dalam agama Hindu merupakan sarana atau persembahan yang ditunjukkan kepada ide Sang Hyang Widi sebagai wujud rasa bakti dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berkat dan anugerahnya kepada manusia Hindu yang ada di dunia ini. Ada banyak jenis banten yang ada di dalam agama Hindu seperti banten Masaiban dan lain-lain. Menurut saya, kelebihan banten yang ada di dalam tradisi Hindu ini adalah untuk memudahkan kita sebagai umat Hindu untuk mewujudkan rasa bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi dengan melalui banten ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam banten ini ada buah-buahan, canang yang terbuat dari janur, yang menurut saya itu merupakan rasa terima kasih dan syukur atas berkat yang sudah dilimpahkan oleh ide Sang Hyang Widi melalui alam kepada kita di dunia ini. Untuk soal yang ketiga yaitu, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan jalan agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dan beri contoh. Konsep di dalam agama Hindu yang dilanggar akibat korupsi adalah catur purusarta, yaitu dharma atau kebaikan, di mana manusia harus melakukan kebaikan atau kebenaran dalam memperoleh sesuatu seperti uang atau harta, yaitu di dalam purusa arta adalah arta. Selain itu, juga melanggar konsep Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir dengan benar atau manacika dan berbuat dengan benar atau kaika, di mana seseorang yang melakukan korupsi itu pasti memiliki pikiran yang salah atau tidak pada jalan kebenaran yang membuat seseorang itu berbuat atau bertindak yang tidak benar untuk memperoleh uang atau harta. Serta yang terakhir, menurut saya melanggar Pancasrada, yaitu karma pala, yaitu apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Seperti halnya korupsi, apabila nantinya ada seseorang yang melakukan korupsi, maka akan mendapatkan karma di kehidupannya, baik itu pada kehidupan saat ini ataupun pada kehidupan yang akan datang. Contohnya yaitu penggelapan dana bansos yang biasanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Soal nomor 4 yaitu, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apakah yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh. Jawabannya yaitu, nilai-nilai agama Hindu yang bisa saya pelajari apabila saya mengunjungi panti asuhan yaitu rasa kekeluargaan dan rasa syukur atas apa yang sudah ditakdirkan kepada kita sebagai manusia. Nah, rasa kekeluargaan yang dijalin oleh anak-anak anti pasuhan, walaupun asal mulanya tidak kenal atau tidak sedarah, tetapi bisa menjalin tali kekeluargaan yang erat. Selain itu, juga ada rasa syukur kita sebagai manusia yang masih diberikan orang-orang yang mau membantu dan menjaga kita. Hal ini juga yang menjadi implementasi dari ajaran Trihitakarana, yaitu hubungannya harmonis antara manusia dengan manusia, yaitu pawongan, yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia, menolong manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, contohnya yaitu menjalin rasa kekeluargaan dengan saudara atau teman dekat untuk dapat hidup dengan dikelilingi oleh orang-orang baik. Nah, soal nomor 5 yaitu, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan terasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi dunia.
Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Nah, menurut saya ada hubungannya jika dilihat dari hukumannya. Nah, jika mereka sudah dihukum, maka harus pasrah dan menerima hukuman atas perbuatannya untuk nanti memperoleh ketentraman batin di dalam hidupnya. Nah, soal nomor 6 yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila ia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan tersebut dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jawabannya yaitu, keselarasan dalam pikiran itu digunakan di dalam pelaksanaan yoga dan pranayama. Dan apabila kurangnya keselarasan pikiran kita, maka pada saat melaksanakan yoga dan pranayama pun akan susah. Begitu juga jika memiliki keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam melaksanakan yoga dan pranayama pasti akan lebih mudah dan dapat mencapai kesempurnaan dalam diri dan dapat menyadari kebenaran. Soal nomor 7 yaitu, dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawabannya yaitu, di dalam dunia ini, Ida Sang Yang Widiwasa pasti akan selalu memberkati umatnya jika umat Hindu melaksanakan segala kewajiban dan pekerjaannya sebagai umat beragama, seperti sembahyang secara teratur serta mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Dengan waktu yang dimiliki oleh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, oleh sebab itu waktu merupakan unsur yang paling penting di dalam kehidupan manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat beragama. Nah, soal nomor 8 yaitu, Ben, banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jawabannya yaitu, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa upacara ngaben itu sangat boros. Namun menurut saya bukan ke arah boros, tetapi memang begitu adanya, memang begitu teknik dan perlengkapan yang harus disediakan. Sekarang lebih ke pihak keluarga yang ditinggalkan. Apabila memang sudah memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan ngaben, maka dari itu masalah dana sudah tidak ada masalah. Tetapi bagi masyarakat yang memang belum memiliki biaya yang cukup, maka juga bisa mengikuti upacara secara massal yang dilakukan oleh wilayah setempat. Jadi ini lebih ke pihak keluarganya, karena memang perlengkapan atau sarana dan prasarana dari upacara ngaben itu memang banyak dan banten yang digunakan juga banyak, serta ada upacara-upacara kompleks yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan upacara ngaben tersebut. Oleh sebab itu, memang biaya dari upacara ngaben itu mahal, tetapi menurut saya itu perlu untuk dilakukan karena yang saya ketahui semua umat Hindu yang sudah meninggal itu wajib untuk aben atau dilakukan pengabenan untuk mensucikan roh menuju ke tempat asalnya, entah itu dengan upacara ngaben pribadi atau secara massal. Nah, untuk soal yang ke-9, yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yaknya besar-besaran seperti nganteg linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawaban saya, menurut saya hal itu lebih ke pemikiran orang-orang Hindu tersebut. Orang Hindu berpikir bahwa upacara-upacara yaknya itu lebih penting dan harus dilakukan oleh seluruh umat Hindu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi untuk menyumbang itu saya rasa lebih ke rasa ikhlas.
Karena ada orang yang memberikan sumbangan tetapi tidak ikhlas atau terpaksa. Itu juga hal yang salah. Menurut saya lebih baik tidak daripada terpaksa. Nah, namun jika dilihat dari sisi lain, umat Hindu melakukan upacara yajna dengan biaya besar itu lebih ke mencerminkan bahwa seseorang tersebut memiliki uang yang banyak tanpa memedulikan orang miskin. Hal tersebut sama saja kita tidak melakukan yajna yang ada hubungannya antara manusia dengan manusia atau pawongan di dalam Trihitakarana. Nah, soal yang ke-10 yaitu mengenai Bhagavad Gita 1878 yang artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, menurut saya hal seperti halnya seorang ayah dan anak, di mana ayah akan selalu memberikan bimbingan kepada anaknya untuk melangkah ke jalan yang baik dan benar, serta membawa kejayaan. Si anak itu seperti Arjuna yang bersenjatakan ilmu dan bimbingan yang diperoleh oleh anaknya sehingga akan membawa kesejahteraan, kejayaan, dan kemuliaan. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada perkataan saya yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.